Dan bahkan Pilkada 2017 DKI Jakarta ini ditengarai sebagai pilkada paling, kalau kita bilang, panas selama berlangsungnya pilkada di Indonesia. Ridwan Kamil ini adalah seorang master urban designer. Dia tahu cara merancang kota, bahkan dari nol, atau memperbaiki apa yang ada dalam perkotaan agar sesuai dengan marwahnya. Akankah mungkin Ridwan Kamil ini disandingannya malah dengan Bu Risma, sama-sama arsitek, atau Ahok yang akan disandingkan dengan Ridwan Kamil? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah kalian sadar kalau Pak Jokowi sedang bermanuver dengan cantiknya untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang berharap terjadinya hak angket dan pemilu dilakukan ulang dengan cara memajukan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta atau DKI Jakarta periode yang berikutnya. Dan untuk kalian yang sudah menyadari, kalian pasti akan banyak setuju dengan apa yang akan saya bahas menggunakan kartu-kartu saya. Pilkada DKI. Dan Pilkada DKI ini adalah pilkada rasa pilpres. Karena sejak 2017 kemarin, dua kubu yang ada di masing-masing kutub seakan-akan terwakili oleh calon mereka dan bertempur dengan nggak kalah hebatnya dibandingkan pemilu 2014. Dan juga setelahnya 2019. Dan bahkan Pilkada 2017 DKI Jakarta ini ditengarai sebagai pilkada paling, kalau kita bilang, panas selama berlangsungnya pilkada di Indonesia. Coba, apakah kalian setuju? Sehingga pilgub atau pilkada rasa pilpres ini pasti akan langsung kita ketahui dari calon-calonnya yang memang mayoritas dari mereka ini sempat digadang-gadang menjadi cawapres atau calon wakil presiden. Nama-nama seperti Risma atau Tri Risma Maharini, terus kemudian Ahok atau Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Kaesang yang dinaikkan sebagai ketua PSI. Itu belum kalau kita membahas sang petahana, Mas Anies Baswedan, yang karena dia kemarin gagal menjadi Presiden Republik Indonesia, pasti perlu panggung agar ya kiprahnya masih akan tetap diingat dan elektabilitasnya masih akan tetap tinggi. Sehingga Pilgub DKI Jakarta kali ini pasti akan sangat-sangat sengit dan penuh pertarungan yang gak kalah dengan Pilpres yang ada. Apakah ini yang dinamakan dengan putaran kedua? Ini akan terjadi lagi pertarungan tiga poros utama yang kemarin itu bertarung. Orang-orang yang mewakili kelompok-kelompok dengan perbedaan-perbedaan mereka terhadap perpolitikan dan cara memandang kehidupan bernegara. Yang pertama tentu saja kelompok kanan atau kelompok agamis yang diwakili oleh Anies Baswedan atau Caimin. Kalau Caimin gimana? Masih akan lanjut atau mungkin akan bergabung dengan koalisi utama? Lalu kelompok ideologis yang masuk di dalamnya seperti PDIP. Saya kira PKB masuknya ideologis kali ya. Dan kelompok nasionalis seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan partai-partai yang lebih mengutamakan tentang keindonesiaan yang modern dan tidak terlalu pekat seperti PDIP yang masih sepertinya akan memiliki aroma Soekarnoisme hingga ya mungkin 2 atau 3 dekade ke depan nanti. Sehingga ini mirip sekali dengan pertarungan Pilpres yang baru saja usai dan menjadikan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya. Ini juga mungkin alasan mengapa 01 dan 03 ini terkesan tidak legowo dan tetap ingin mempertahankan basis pemilih mereka karena mereka mengetahui ada etapa berikutnya dalam perebutan kekuasaan walaupun ini tingkat ya provinsi, tapi provinsi ini Jakarta, yang mana Jakarta ini walaupun nanti IKN-nya mau dipindah atau ibu kota negaranya ini akan dipindah, tapi tetap masih dianggap seksi sebagai sebuah kota yang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan barometer pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Dan jelas di sini Pak Jokowi bersama dengan Golkar ini bahu-membahu bertujuan agar masyarakat ini tidak fokus kepada apa yang mereka anggap, ini untuk orang-orang yang menganggap ya, kecurangan pemilu dan ingin mengajukan angket interpelasi hingga hal-hal yang sifatnya mengulang pemilu dan apapun yang bertujuan untuk mendelegitimasi hasil dari pemilu yang kemarin dengan mengalihkan panasnya persaingan ini kepada next fight, yaitu Pilgub atau Pilkada DKI di tahun ini nanti. Lalu apakah memajukan Ridwan Kamil hanya sebagai gimmick ataukah dia memang memiliki potensi
Saya sih mengenal pribadi ya, seorang Ridwan Kamil dan mengetahui sepak terjangnya sejak saya masih di kampus saya dahulu. Bahkan saya pernah menjadi salah satu mahasiswanya. Tapi kita akan tahu bahwa dia ini adalah seseorang yang masih mempertahankan idealisme dalam keilmuannya. Dan jangan lupa bahwa Ridwan Kamil ini adalah seorang master urban designer. Dia tahu cara merancang kota, bahkan dari nol atau memperbaiki apa yang ada dalam perkotaan agar sesuai dengan marwahnya. Apalagi dengan dukungan partai sebesar Golkar yang menduduki kursi nomor 2 setelah PDIP dalam penghitungan suara cepat. Maka kita akan bisa pastikan jika Ridwan Kamil ini bukanlah tokoh kaleng-kaleng yang hanya gimmick saja. Bahkan jika harus dihadapkan dengan Ahok atau Anies Baswedan sekalipun, saya pikir ini ada dalam kaliber yang sama. Dan ini akan bisa menjadi sebuah hal yang tepat untuk membereskan Jakarta saat ibu kota negara nanti dipindahkan. Maka dia akan memperbaiki serta membenahi apa yang selama ini carut-marut dan mungkin harus dibenahi. Dan sifatnya di sini sudah sangat akut agar Jakarta ini masih akan tetap menjadi sebuah kota dengan daya dukung yang baik. Jakarta yang memiliki 5 bagian kota yang terdiri dari Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Ini sepertinya memang perlu dibenahi oleh seorang master urban designer. Dan saat ibu kota negara ini dipindahkan, otomatis akan banyak sekali bangunan yang kosong yang harus dialihfungsikan dan juga lahan-lahan yang harus dikembangkan agar Jakarta menjadi kota dengan sustainability yang tinggi. Tapi banyak yang berpendapat bahwa Ridwan Kamil kemarin itu kurang berhasil menjadi seorang gubernur Jawa Barat. Ya, berhasil dan nggak berhasil itu sesuatu yang mungkin akan debatable. Tetapi kita akan tahu bahwa menjadi gubernur Jawa Barat dan menjadi gubernur Jawa Tengah ini adalah hal yang akan sulit. Mengapa? Karena Jawa Barat dan Jawa Tengah ini adalah daerah yang dilalui oleh orang-orang dari Jawa Timur mau ke DKI dan dari DKI mau ke Jawa Timur. Jawa Timur akan dirasa lebih menjanjikan. Tetapi kalau Jawa Tengah dengan kemiskinan yang memang lebih tinggi di antara Jawa yang lainnya dan Jawa Barat yang luas tapi memiliki dinamika politik yang terlalu beragam. Saya kira kalaupun ternyata Mas Anies ini ditaruh menjadi gubernur Jawa Barat, pasti dia tidak akan seberprestasi kalau seandainya dia ada di DKI Jakarta. Dan siapapun yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta sebenarnya bukan perkara yang sulit karena DKI Jakarta ini memiliki APBD yang sangat tinggi dan juga bantuan dari pemerintah pusat karena DKI Jakarta ada di dalam provinsi tersebut tadi. Maka marilah kita melihat secara objektif dan kita tahu bahwa Ridwan Kamil saat dia menjadi wali kota Bandung, dia pun akhirnya berhasil membuat Bandung ini menjadi sangat cantik. Sama seperti Bu Risma saat dulu didapuk menjadi wali kota Surabaya. Maka saya katakan bahwa walaupun ini pro dan kontra, tetapi Pak Jokowi ini berhasil menyulap atau mengalihkan perhatian para pendukung 01 dan 03 untuk tidak terlalu memperkarakan hal yang kemarin lagi. Mereka sekarang memperkarakan tentang pilgub yang akan terjadi sebentar lagi. Mas Anies memang akan paling tinggi. Dan dia pasti akan memiliki satu bargaining position yang paling besar dibandingkan calon yang lainnya. Tetapi akankah Mas Anies ini langsung mau di saat-saat seperti sekarang? Karena kalau dia mau, otomatis dia akan turun kelas dari seorang capres menjadi gubernur lagi. Dan di saat kebimbangan Mas Anies ini, Ridwan Kamil ini bisa mencuri celah atau mencuri langkah. Ini belum kalau kita bicarakan tentang Basuki Cahayapurnama, Bu Risma, dan juga, jangan lupa, ini Tony Stark Tanjung Priok sama Syaroni yang konon kabarnya ikut akan meramaikan kontestasi Pilgub DKI 2024 ini nanti. Akankah PDIP nanti beroposisi? Atau akankah PDIP tidak beroposisi? Akankah mungkin Ridwan Kamil ini disandingannya malah dengan Bu Risma sama-sama arsitek, atau Ahok yang akan disandingkan dengan Ridwan Kamil? Atau bahkan ada teori yang saat ini paling mengemuka, yaitu Anies Baswedan yang akan disandingkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena mereka toh sekarang kan ingin menjadi oposisi pemerintah. Nah, kalau ini terjadi, saya pikir akan menjadi sebuah pilihan yang akan luar biasa untuk warga Jakarta dan mengetahui bahwa akhirnya Ahok dan Anies bersatu kembali dipersatukan oleh Jokowi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah betul ini adalah langkah Jokowi ataukah ini memang dari awal planning ingin menjadikan Ridwan Kamil sebagai gubernur DKI Jakarta sehingga dia tidak dicalonkan menjadi wakil presiden kemarin? Coba tulis pendapat kalian di bawah sini dan terima kasih untuk kalian yang sampai di ujung konten ini tadi. Pastikan kalian subscribe dan juga bagikan video ini jika memang berguna dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa di konten yang berikutnya nanti. Terima kasih dan
Salam.